Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inyoman Trisardika. Saya di Sistem Informasi UPBJJ Denpasar dengan NIM 051 837 467. Pada video kali ini, saya akan presentasikan tugas praktik 3 pemrograman berbasis desktop, yaitu merancang sistem manajemen restoran. Baik, jadi saya akan share screen. Oke, jadi langkah pertama saya mengimplementasikan pilar dari abstraksi dan enkapsulasi. Saya juga membuat kelas abstrak bernama menu item. Di kelas ini tidak bisa diinstansi langsung ya. Jadi enkapsulasi diterapkan dengan menjadikan atribut nama, harga, dan kategori itu bersifat private. Untuk mengaksesnya dari luar, saya menyediakan metode berupa getter dan setter. Setelah itu, di kelas ini juga terdapat abstraksi metode tampil menu yang wajib diimplementasikan oleh kelas turunannya. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Start kelas menu item untuk abstraksi dan enkapsulasi ya. Lalu setelah itu ada inheritance dan polymorphism. Jadi untuk inheritance atau pewarisan dan polymorphism, saya menggunakan 3 kelas turunan dari menu item ya. Jadi yaitu ada kelas makanan, kelas minuman, dan juga kelas diskon seperti itu. Masing-masing atribut dari kelas memiliki atribut khususnya seperti jenis makanan ya. Jenis makanan, ini ada jenis nama, harga, dan juga kategori. Oke, polymorphism terjadi pada metode tampil menu. Ya, tampil menu. Coba saya ya, tampil menu. Melalui teknik method overriding ya. Jadi teknik overriding untuk tampil menu dipanggil dengan perintah yang sama. Output yang dihasilkan akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik objeknya ya. Objeknya masing-masing. Misal format teks untuk diskon yang berbeda dengan makanan seperti itu. Oke, selanjutnya di bagian 3 ya. Bagian 3 yaitu manajemen koleksi dan file, input atau output seperti itu. Jadi untuk mengelola data yang banyak, saya menggunakan struktur analisis, struktur array list, yang ini di dalam kelas menu. Jadi disinilah saya menerapkan operasi file input atau output. Saat
Saat program berjalan, metode muat dari file akan membaca menu menu.txt ya, menggunakan buffer reader, kemudian setiap kali admin menambahkan menu baru, metode simpan ke file akan langsung dipanggil seperti itu. Jadi metode ini menggunakan buffer writer. Buffer writer dan file writer untuk menyimpan data objek kembali menjadi format teks atau CSV ya, agar data tidak hilang, uh, meskipun aplikasi ditutup seperti itu. Oke, sorry. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Ya, pada bagian 4 itu mengenai pemesanan dan cetak struk ya, pada file input atau output. Jadi pada kelas pesanan, kelas pesanan ini terdapat logika untuk mengubah atau menghitung total belanja. Program menggunakan pengecekan tipe data atau instance of untuk memisahkan perhitungan harga normal dan pemotongan harga dari objek kupon diskon. Jadi setelah pemesanan selesai ya, metode cetak struk akan dipanggil. Ya. Ya, metode cetak struk akan dipanggil dan metode ini tidak hanya mencetak ke layar monitor, tetapi juga membuat sistem file baru bernama struk.txt yang nantinya saya akan praktekkan untuk merunning kode yang telah dibuat. Struk.txt tersebut menggunakan file writer, jadi memenuhi indikator pencetakan laporan ke file seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian 5 ya. Di UI atau exception handling. Jadi pada bagian terakhir dari kode kelas main yang mengatur interaksi antarmuka atau UI, itu di bagian blok code yang di bagian sini ya. Blok code di bagian sini, jadi menu navigasi dibuat menggunakan perulangan while dan switch case. Untuk menjaga program agar tidak rusak atau crash, saat kesalahan saya juga mengimplementasikan exception handling dengan blok try catch finally, gitu ya. Try catch pada bagian blok yang ini. Contohnya jika pengguna memasukkan huruf saat diminta menginput harga, blok penangkap number format exception akan aktif ya. Jadi begitu juga saat program mencari menu pesanan yang namanya tidak
tersedia di memori atau yang belum kita masukkan atau yang tidak ada di dalam daftar menu. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan dari isi dari setiap blok kode. Jadi setelah itu saya akan melakukan run ya untuk kodenya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk pendemonstrasian programnya. Jadi saya telah running terminal. Di pertama saya akan memilih opsi 1 untuk menambah menu baru. Jadi saya mungkin klik nomor 1. Di sini ada pilihan muncul lagi. Jadi ada pilihan makanan, minuman, dan diskon. Saya mencoba untuk masukkan jenis makanan dan pilih nomor 1. Makanan namanya saya buatkan nasi goreng. Harganya mungkin di 20.000. Jenis makanan utama. Oke, jadi data menu sudah berhasil masuk disimpan ke menu.txt. Jadi di sini juga otomatis muncul file dari menu txt tersebut. Jadi kita bisa lihat isinya. Ada data yang kita isi, makanan, makanannya itu nasi goreng, harganya di 20.000, jenisnya makanan utama. Setelah itu mungkin saya tambahkan lagi ya, dia tambah menu baru, minuman, mungkin es jeruk, harganya di 7.000, jenis minuman, tadi ditanyakan jenis minuman, dingin. Oke, dari pesannya sudah berhasil untuk di input. Sekarang kita bisa lihat. Oke, sudah masuk minumannya. Lalu mungkin saya tambahkan satu lagi di diskon. Yang nomor 3, masukkan namanya adalah diskon saja. Nominal diskonnya mungkin saya buat di 3.000 ya. 3.000. Oke, jadi sudah masuk di sini diskon 3.000. Setelah itu, mari kita coba uji exception handling. Jadi saya pilih opsi 1, namun pada bagian harga saya akan sengaja mengetik huruf teks. Saya coba nomor 1 lagi di makanan, namanya mungkin sup ikan. Masukkan harga. Di sini saya masukkan harga di misalnya 15.000. Ya, jadi di sini ada error, yaitu input harga atau diskon harus berupa angka. Jadi saya memasukkan data di luar angka pada opsi pemasukan harga. Jadi di sini saya mendapatkan error. Jadi error exception-nya atau exception handlingnya bekerja dengan baik. Terlihat program memunculkan error tetapi tidak crash dan aman saat kembali ke menu utama. Selanjutnya kita lihat opsi 2 ya. Tampilan menu, kita coba bisa lihat. Ini kita bisa lihat tampilan menu pada terminal. Jadi ada nasi goreng, es jeruk, dan promo diskon. Ini sama juga dengan menu.txt yang kita sudah tadi muncul otomatis. Kemudian saya langsung pilih nomor 4 ya, hitung total pembayaran. Oke, dihitung total pembayaran ini masih 0 ya, masih 0 karena saya belum memesan apa-apa tadi. Lalu setelah itu saya mungkin coba yang lain ya.
Saya mungkin akan coba nomor 3 ya, karena saya ingin terima pesanan. Masukkan menu pesan, saya mau pilih nasi goreng. Oke, jadi sudah berhasil ditambahkan, jadi saya mau tambah lagi. Terima pesanan. Nah, ini pesan es jeruk. Setelah itu, terima pesanan lagi. Saya juga dapat diskon, saya masukkan diskon. Oke, diskon berhasil ditambahkan juga. Mungkin saya mau terima pesanan dengan pesanan yang salah. Apakah bisa? Misalnya nasi pecel. Oke, jadi saya juga mendapatkan error di sini. Menu nasi pecel itu tidak ditemukan karena tidak ada menu nasi pecel pada sistem. Setelah itu saya langsung coba hitung total pembayaran ya. Ya, jadi sudah muncul di sini untuk hitung total pembayarannya. Jadi ada nasi goreng 20.000 ditambah minuman es jeruk 7.000 jadi 27 dengan saya juga mempunyai diskon 3.000. Jadi total yang perlu saya bayar adalah 24.000. Jadi sudah sesuai. Setelah itu saya mencoba untuk terakhir nomor 5 ya. Untuk melakukan pencetakan struk. Jadi di sini ya untuk struknya pada terminal sudah muncul dan juga pada file struk.txt itu juga muncul ya. Jadi mengindikasikan bahwa struk sudah berhasil dicetak. Oke. Harusnya sih sudah semua ya. Jadi kita sudah kita buktikan untuk file menu.txt dan struk telah berhasil terbuat dan juga data juga menunjukkan kesesuaiannya. Baik, demikian penjelasan dan demonstrasi kode program dari saya untuk mata kuliah berbasis desktop kali ini. Jadi semua materi yang diminta untuk dijelaskan sudah dijelaskan. Terima kasih. Untuk video kali ini saya hentikan sampai di sini.